aku mau ngucapin dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sudah selesai liburannya, balik lagi nge-baking. Kali ini aku bikin cheddar cheesecake tanpa cream cheese dan pakai oven tangkring. Tonton terus videonya sampai habis karena di akhir video aku kasih review sedikit dari resep yang satu ini. Untuk bahan-bahannya, yang pertama 140 ml susu full cream, kemudian 40 gram margarin. Kalau mau lebih enak bisa pakai unsalted butter, tapi kebetulan aku nggak ada, jadi pakai seadanya di rumah. Pakai margarin juga tetap enak. Kemudian 100 gram keju parut, di sini aku pakai keju cheddar. Lalu 3 sendok makan tepung terigu, aku pakai yang protein rendah, kalau pakai yang serbaguna juga boleh. Kemudian 1 sendok makan tepung maizena, 3 butir kuning telur, pasta vanila secukupnya aja, 3 butir putih telur, dan 60 gram gula pasir. Step yang pertama, kita akan panaskan ovennya terlebih dahulu. Di sini aku pakai oven tangkring, dan sambil kita memanaskan oven, di sini sudah aku masukkan juga loyang berisi air hangat. Tinggi airnya kurang lebih 2 cm aja. Dan api yang aku gunakan sedang cenderung kecil. Kita panaskan ovennya dulu 15 menit. Selanjutnya kita mixer putih telur. Aku tambahkan juga 1/4 sendok teh perasan jeruk nipis. Bisa juga pakai jeruk lemon, cream of tartar, atau cuka putih supaya tekstur dari putih telurnya tetap stabil. Dan setelah berbusa seperti ini, kita masukkan gula pasirnya secara bertahap. Bisa dibagi 2 atau dibagi 3. Dan kita mixer sampai teksturnya soft peak. Sambil kita mixer adonan putih telurnya, sekarang kita masak susu cair dan keju. Dimasak pakai api kecil aja, kemudian kita aduk-aduk sampai kejunya larut. Dan setelah keju larut, bisa kita masukkan margarin. Biarkan margarinnya cair dan kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Supaya hasil cheesecake-nya lebih smooth lagi, lebih lembut lagi, keju yang sudah kita lelehkan tadi kemudian kita saring. Setelah disaring, kemudian kita aduk rata lagi menggunakan whisker atau juga boleh pakai spatula. Kemudian kita masukkan tepung terigu dan juga tepung maizena sambil disaring atau diayak supaya nggak ada gumpalan-gumpalan yang masuk ke adonan. Kemudian kita aduk rata kembali, dan setelah rata, sekarang kita bisa masukkan kuning telurnya dan juga sedikit pasta vanila supaya aromanya lebih wangi lagi. Kemudian kita aduk sampai semuanya tercampur rata seperti ini dan kita sisihkan. Balik lagi ke adonan putih telur, jangan sampai overmix. Tekstur yang kita butuhkan adalah soft peak yang seperti ini. Jadi putih telurnya itu sudah kaku, nggak jatuh, tapi ujungnya masih melengkung seperti ini. Sekarang kita akan temper kedua adonan supaya teksturnya lebih mirip. Kita ambil 1/3 bagian adonan putih telur, kita campur dengan adonan kuning telur dan kita aduk rata. Kemudian kita ambil lagi sedikit adonan putih telur, kita campur lagi sampai semuanya tercampur rata. Dan setelah rata, bisa kita tuang ke sisa adonan putih telur dan kita aduk kembali. Boleh pakai whisker atau pakai spatula untuk meratakan. Jangan sampai overmix, cukup sampai rata aja.
Untuk loyang yang aku pakai di sini sebenarnya kegedean. Di sini aku pakai diameter 18 cm. Sudah aku lapisi dengan baking paper dan luarnya dengan aluminium foil untuk mencegah air masuk melalui celah-celah loyang. Kemudian kita tuang saja adonan cheesecake ke dalam loyang dan gunakan tusuk sate untuk meratakan bagian atas serta memastikan tidak ada gelembung udara yang terjebak di dalam adonan. Cheesecake sudah siap kita oven. Di sini aku menggunakan api sedang cenderung kecil dulu seperti ini, kurang lebih di 40 menit pertama. Setelah 40 menit pertama, kita buka sebentar tutup ovennya sambil ngecek airnya masih ada atau enggak. Boleh juga ditambah air panas kalau tinggal sedikit. Kemudian kita ganti apinya menjadi api yang lebih kecil lagi. Kita oven 50 menit lagi, jadi totalnya adalah 90 menit. Dan setelah matang hasilnya seperti ini. Ini mau aku potong dulu untuk kasih tahu bagian dalamnya seperti apa. Buat yang tanya kenapa bagian atasnya nggak bisa coklat, nanti aku review di akhir video ya. Selesai sudah cheddar cheesecake. Bisa dilihat kan ini teksturnya menul-menul alias jiggly, dan ini itu lembut banget, soft, lumer banget di mulut. Rasa kejunya juga pas banget, nggak enak sama sekali. Nah, sedikit review dari aku. Yang pertama, adonan putih telur itu memang harus soft bake karena salah satu faktor juga yang berpengaruh ke cheesecake kalian itu bakal jiggly atau enggak. Yang kedua, kenali karakter oven kalian masing-masing. 90 menit yang aku gunakan itu belum tentu sama jika kalian pakai oven masing-masing di rumah, terutama kalau pakai oven tangkring juga. Yang ketiga, kenapa bagian atasnya nggak bisa coklat? Kembali lagi ke karakter oven masing-masing. Di sini aku sudah trial resep ini sebanyak 2 kali dan memang hasilnya nggak bisa coklat banget kayak pakai oven listrik. But it's okay, yang penting dari segi rasa, dari teksturnya udah pas, udah enak banget. Jadi semoga resepnya bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share resepnya. See you next week.